Halo sobat, selamat jumpa, ketemu lagi kita di konten Ada Apa Hari Ini. Dan seperti biasa untuk yang belum subscribe, di subscribe dulu, tekan tombol like dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa tekan loncengnya dan bagikan. Kalau sudah, mari kita lanjut. Baik teman-teman netizen yang luar biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua dan semoga saja limpahan keberkahan dan keberuntungan terus diberikan Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik langit, bumi dan seluruhnya. Nah, seperti biasa saya Rudi Hartono, Spiderman Pare-Pare, kembali akan mengajak kalian melihat peristiwa hari ini di Ada Apa Hari Ini. Seperti inilah pemandangan area pantai di wilayah pesisir Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Bacu Kiki Barat, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Setiap sorenya pantai ini menjadi arena permainan untuk remaja maupun anak-anak. Fenomena air laut yang surut drastis memang dimanfaatkan warga, khususnya remaja di wilayah pesisir ini untuk bermain bola. Luasnya daratan pasir yang muncul membuat warga memiliki lapangan bola dadakan. Nah, daratan yang muncul tiba-tiba seperti ini biasanya hanya terjadi pada bulan Agustus dan September, dan di bulan itulah warga pesisir yang ada di sini memanfaatkannya dengan bermain bola. Jadi biasanya mereka menyebutnya bermain bola di tengah laut. Meski hanya terjadi di bulan Agustus dan September, warga pesisir terlihat senang saat beraktivitas setiap sorenya di tepi pantai. Kurangnya taman bermain di area tempat tinggalnya memang membuat warga pesisir menjadikan pantai ini sebagai arena tempat bermain. Biasanya saat pantai tertutupi air laut, remaja di wilayah ini menjadikan badan jalan sebagai arena bermain bola yang tentu saja mengganggu pengguna jalan. Mainnya kapan bermainnya? Sekitar 3:30 sampai jam 3:30 maghrib lah. Oh, maghrib ya? Iya. Kenapa mainnya di pantai, Bang? Karena lapangan sudah tidak ada, Bang, jadi tunggu surutnya air baru main lagi. Kalau misalnya airnya pasang? Ya nggak main. Berhenti ya? Iya. Sementara itu beberapa daratan yang muncul saat air laut surut memang terlihat unik. Pasalnya warga harus melintasi air laut sebelum bermain bola. Itulah mengapa warga menyebutnya dengan bermain bola di tengah laut. Karena daratan yang muncul dan dijadikan lapangan bola ini dikelilingi air laut. Biasanya setelah bermain bola, remaja ini mengakhiri aktivitas di pantai dengan berenang di laut sambil membersihkan diri dari lumpur dan pasir. Harga bumbu dapur di sejumlah pasar tradisional di Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan sejak Senin lalu mengalami penurunan. Tidak tanggung-tanggung, harganya bahkan turun hingga 2 kali lipat. Seperti yang terjadi di Pasar Lakesi, Kelurahan Lakesi, Kecamatan Soreang, Kota Pare-Pare. Harga cabai merah besar dan cabai keriting yang biasanya mencapai Rp45 hingga Rp50.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp25 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Sementara tomat yang dulunya dijual seharga Rp20 hingga Rp25 per kilogramnya, kini hanya dijual di kisaran harga Rp10 hingga Rp5.000 saja. Cabai dulu. Pokoknya semua lombok, tomat, bawang, semua sayuran. Oh, ini kalau lomboknya, Bu, turun berapa ini? 2 kali lipat. 2 kali lipat, Pak. Oh iya, berapanya sebelumnya berapa? 50, 40. Kalau tomat, Bu, berapa? Harganya Kali lipat juga Rp10.000. Sekarang menjadi Rp5.000. Ini sudah berapa lama naik, Bu? Baru 3 hari, Nak. Oh, 3 hari ini. Sebelumnya sempat 40. Iya. Kemarin 45 tadi kemarin. Sama 40. Dan anunya toh. Ini biasanya apa penyebabnya turun, Bu? Ya. Yang menyebabkan harganya turun apa? Yang menyebabkan harganya turun yang kemarin-kemarin ya sepi. Oh, sepi. Iya, sepi. Begitu dia turun juga di kebun. Sepi sekali. Biasa banyak-banyak pembeli sekarang. Bagaimana stok Bu? Stok lombok begini, Bu. Banyak ji? Ya? Banyak ji stoknya? Ya, alhamdulillah. Menurut pedagang, turunnya harga beberapa jenis sayuran dan bumbu dapur ini disebabkan oleh sepinya pembeli. Sementara stok bumbu dapur di pedagang melimpah. Pedagang beralasan jika tersimpan di gudang dalam jangka waktu yang lama, stok bumbu dapur bisa saja rusak dan busuk sehingga tidak bisa dijual lagi. Pedagang pun terpaksa harus menjual murah agar terhindar dari kerugian yang lebih besar lagi. Tidak hanya di Pasar Lakesi, kondisi serupa juga terjadi di Pasar Sumpang, bahkan sejumlah pasar di Kabupaten Sidrap, Pinrang, dan Enrekang yang merupakan sentra penghasil sayur dan buah di Sulawesi Selatan.
Ini dia Rusun Ponpes atau rumah susun pondok pesantren yang ada di Pondok Pesantren Rahmatul Asri Marongin, Kecamatan Mewah, Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Rusun Ponpes ini adalah bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang resmi digunakan pada tahun 2017 lalu. Bantuan ini sendiri adalah salah satu bentuk perhatian dan keseriusan pemerintah dalam penyediaan rumah dan penataan kawasan lingkungan pendidikan. Di Pesantren Rahmatul Asri Marongin terdapat 2 rusun yang menampung kurang lebih 400 santri. Satu rusun terletak di kawasan Asrama Putri dan satu lagi di kawasan Asrama Putra. Bantuan Rusun Ponpes ini sendiri dirasa sangat membantu santri di salah satu pesantren terbesar di Indonesia Timur ini. Bermanfaat tidak fasilitas seperti ini? Ya, tentunya untuk asrama susun seperti ini sangat bermanfaat bagi santri yang tinggal di pesantren karena fasilitas yang ada cukup lengkap dan itu sangat menunjang kegiatan santri, terutama mendukung dalam proses belajar mengajar, terutama di asrama. Rumah susun pondok pesantren ini terbilang cukup lengkap. Dibangun 3 lantai, setiap lantainya mampu menampung sebanyak 72 santri. Rusun Ponpes ini pun dilengkapi kamar mandi, meja belajar, lemari pakaian, dan juga 2 unit pantry. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat rencananya akan merealisasikan pembangunan 660 unit Rusun Ponpes di 22 pondok pesantren yang ada di Indonesia. Dana yang dialokasikan untuk pembangunannya mencapai 214,8 miliar. Tentunya pihak pesantren yang sudah mendapatkan bantuan ini diharapkan bisa merawat fasilitas yang dibangun pemerintah guna kebutuhan pendidikan, khususnya di kalangan pesantren. Seperti inilah kemeriahan lomba senam cuci tangan yang diselenggarakan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Numan Rapang, Kelurahan Rapang, Kecamatan Pancarijang, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Puluhan regu yang menjadi peserta lomba ini beradu kreativitas dalam mengkampanyekan hidup sehat dengan senam cuci tangan. Uniknya, peserta bebas mengekspresikan gaya maupun musik yang digunakan, mulai musik dangdut, pop, hingga hip hop. Selain mengkampanyekan hidup sehat dengan gerakan cuci tangan, acara ini merupakan bagian dari peringatan Hari Kemerdekaan RI yang ke-73 yang digelar pihak Rumah Sakit Arifin Numan Rapang. Ulang tahun kemerdekaan ke-73. Apa saja tuh kegiatannya? Ada 6 lomba, yaitu lomba makan kerupuk, lomba balap karung, lomba lari paku, lomba balon, berpasangan, terus lomba senam dan magic. Ini digelar sejak kapan ini? Mulai tanggal 11 Juli. Selain menggelar lomba senam cuci tangan yang pesertanya didominasi perempuan, pihak panitia juga mengadakan jalan sehat bersama warga. Beragam hadiah pun disiapkan, mulai dari peralatan rumah tangga, kipas angin, dan juga sepeda. Kegiatan yang digelar pihak rumah sakit ini pun memang menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Tidak hanya sekedar jadi penonton, beberapa di antaranya juga ikut memeriahkan kegiatan ini dengan menjadi peserta. Acara ini diakhiri dengan senam bersama dan penyerahan hadiah kepada pemenang lomba. Seperti inilah keindahan air terjun Bantimurung yang berada di kawasan Taman Nasional Bulu Saraung, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Tempat ini menjadi salah satu lokasi wisata keluarga favorit di Sulawesi Selatan. Biasanya air terjun akan membentuk palung yang dalam. Namun berbeda dengan air terjun Bantimurung. Air terjun yang memiliki tinggi 15 meter dan lebar kurang lebih 20 meter ini tidak mempunyai palung. Airnya jatuh di lapisan batu kapur yang sudah mengeras dan dilapisi mineral. Jadi ketinggian airnya hanya sebatas mata kaki hingga pinggang orang dewasa. Hal inilah yang membuat lokasi wisata ini direkomendasikan untuk menikmati sejuknya air pegunungan. Pemandangan indah di lokasi wisata ini juga sangat menawan. Dikelilingi oleh bukit karang yang tinggi dan di celahnya ditumbuhi pepohonan yang rindang, membuat udara terasa segar. Selain air terjun Bantimurung juga terdapat kolam Jamalah. Air kolam Jamalah ini berasal dari aliran sungai yang ada di bawah pegunungan. Kolam ini sendiri tidak pernah kering meski memasuki musim kemarau ekstrim. Jadi di belakang saya ini namanya kolam Jamalah, di mana meski musim kemarau air terus mengalir karena air ini berasal dari gunung dan merupakan aliran sungai yang ada di bawah tanah. Lokasi objek wisata Bantimurung ini berjarak kurang lebih 15 km dari kota Maros atau sekitar 20 km dari Bandara Sultan Hasanuddin. Cukup menggunakan angkutan umum dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit saja.
Harga tiket masuk pun hanya Rp20.000. Waktu terbaik untuk berkunjung ke Bantimurung adalah di bulan Juni hingga Agustus, di mana pengunjung bisa melihat keindahan beraneka ragam kupu-kupu cantik yang ada di lokasi wisata ini. Sebelum pulang, jangan lupa untuk membeli souvenir cantik yang banyak dijual oleh warga lokal. Harganya pun bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga ratusan ribu rupiah. Jangan lupa menawar untuk mendapatkan harga terbaik. Halo semuanya, salam jumpa, ketemu lagi kita hari ini. Ini kebetulan bertepatan dengan Hari Kelautan ya. Hari Laut Internasional. Hari Laut Internasional itu sebenarnya kita apa ya? Pandangan kita seharusnya diarahkan ke laut ini. Indonesia itu adalah negara dengan kekayaan laut luar biasa. Laut kita luas banget. Tapi kita nggak pernah bisa menemukan kekayaan itu. Ya buktinya kita nggak mampu memaksimalkan laut itu. Padahal laut adalah sumber kekayaan. Hampir semuanya Indonesia laut. Makanya dijuluki negara kepulauan. Lautnya lebih banyak dibanding pulaunya. Pulaunya banyak juga sih, cuma lebih luas lautnya. Ya mudah-mudahan lah ya, kita lebih peduli lagi sama laut kita. Oke, sepertinya cukup hari ini. Selamat Hari Laut Internasional ya. Jaga laut, bikin laut ini bersih, cantik, dan luar biasa. Salam jumpa.